Halo teman-teman Smash. Balik lagi di Smash Semalir Podcast. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh inspirasi. Dan tentunya podcast ini mempunyai tema yang gak kalah keren loh, yaitu aksi, ambisi, konsisten, dan inovasi. Karena kita percaya prestasi itu nggak datang tiba-tiba, tapi dari ambisi yang kuat dijaga dengan konsistensi dan dikembangkan oleh inovasi. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak, katanya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Sayang. Ayolah. Betul. Boleh dong dari Kak Fono kenalan Boleh. dulu. Perkenalkan, aku Revono di masa di tanah dari kelas 11 3, biasa dipanggil Vano. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Raden Rara Almira Syuradinka, biasa dipanggil Almira dari kelas 11 3. Nah, di episode kali ini kita tuh spesial banget guys, karena kita kedatangan narasumber yang punya perjalanan yang unik dan inspiratif. Dari yang sempat gagal sampai akhirnya menemukan jalan sendiri dan jadi sosok yang berpengaruh. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Arya. Oke, Kak Arya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dan sekarang tuh kesibukannya lagi apa sih? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Dipa. Sekarang saya sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Sidoarjo dan juga saya diamanai sebagai Ketua Umum Forum OSIS Cilacap generasi ke-7. Oke, gimana sih Kak Arya bisa menjalani ini semua dan lalu bisa menjadi Ketua Umum Forum OSIS Cilacap? Wah, itu nggak mudah sih Kak Almira, karena saya tuh udah ikut formasi Cilacap dari generasi ke-6 dan kebetulan di periode ke-7 ini saya masih mau mengikuti forum OSIS Cilacap, dan karena saya sudah menjabat satu periode, saya semakin memantapkan tekad saya untuk mengikuti seleksi Ketua Umum Forum OSIS Cilacap gitu. Dan Keren kebetulan banget. saya diamanai sebagai Ketua Umum Forum OSIS Cilacap generasi ke-7. Keren banget sih perjalanannya. Pasti nggak instan ya. Iya, betul. Nah, menurut Kak Arya, tantangan yang paling berat menjadi pemimpin itu apa sih? Oke, jadi menurut aku pribadi itu tantangan paling beratnya itu malah berasal dari diri aku pribadi. Karena kalau kita sedang menghadapi sesuatu, kalau kita berpikir sesuatu yang negatif, maka apa yang kita lakukan itu akan berat. Dan menurut aku, kita kalau mau melakukan sesuatu itu perbaiki dulu dari mindset kita, dari pikiran kita dulu, seperti itu. Oke. Oh iya, Kak Arya, gimana sih caranya Kak Arya itu menyatukan banyak pikiran dari banyak sekolah gitu kan? Anaknya dari banyak sekolah. Oke, menurut aku itu dari pertama ya kayak tadi yang aku sampaikan terkait dari diri kita pribadi, karena kalau sesuatu itu terlalu dipaksakan dari diri kitanya itu bakal berat. Pertama kita mungkin akan obrolin dulu nih ke semua anak yang mengikuti forum itu, terus kita sharing-sharing secara santai dan juga tidak tegang pastinya. Dan setelah itu kita lebih mengakrabkan lebih dekat, mungkin bisa lewat kita nanti kumpul-kumpul di kafe atau lainnya seperti itu. Dan kemudian kita baru tegaskan kepada anak tersebut bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana kita dalam bekerja sama dalam organisasi tersebut begitu. Oke, nah Kak Ari di balik kesuksesan ini, keberhasilan ini pasti ada dong cerita jatuhnya juga. Pasti ada. Oh iya, katanya Kak Arya ini sempat gagal di Paskib ya. Boleh diceritain nggak sih sedikit momen itu? Oke, ini lumayan panjang sih ceritanya, karena gagal di Paskib ini merupakan sesuatu yang paling paling mukul banget di dalam hidup aku, karena jadi Paskibra Kabupaten itu merupakan salah satu mimpi aku waktu aku dari awal masuk SMA atau dari kelas 10. Jadi waktu awal kelas 10 itu aku ikut pertama dari Paskib Kecamatan dulu, dan waktu mau kenaikan kelas 11 itu ada seleksi kabupaten, seleksi Paskibra Kabupaten, dan kebetulan itu aku udah persiapkan dari awal aku masuk kelas 10, mulai dari latihan fisik, latihan PBB, latihan TWKTU dan lain-lain itu udah aku persiapkan. Tapi mungkin masih belum jalannya waktu di seleksi akhir, yaitu waktu seleksi parade, aku nggak lolos seleksi tersebut. Mungkin karena ada beberapa dari gerakan aku yang masih kurang bagus, atau dari fisik aku yang masih kurang, entah dalam hal apa aku bisa gagal waktu seleksi Paskib itu. Dan itu menurut aku sangat mukul banget sih dalam hidup aku, karena ya itu impian aku dari kelas 10 dan ternyata masih gagal gitu. Oke, tapi dari kegagalan Kak Arya ini, Kak Arya tuh tetap lanjut untuk mendapat keberhasilan, atau Kak Arya tuh mundur deh? Oke, kalau aku pribadi aku nggak nyerah di situ aja ya, karena setelah gagal di Paskib itu aku makin membuka jalan lagi, mencari tujuan baru lagi, karena aku nggak boleh tuh terpuruk terus di kegagalan tersebut. Mungkin aku waktu itu langsung mengikuti ekstrakurikuler voli
terus ada aku lebih latihan musik juga, terus aku juga mencoba dalam hal-hal kepengurusan organisasi pastinya, dan saat itu aku masih terpukul juga dan aku lebih mengepakkan sayapku lagi mungkin dalam duta wisata waktu itu. Nah, tapi Kak Arya di sini kan setelah gagal paskib, kenapa sih bisa kepikiran untuk join Forum OSIS Cilacap? Padahal kan ibaratnya Kak Arya nih rumahnya di Sidoarjo, takutnya banyak kumpulnya di Cilacap kota. Gimana sih, boleh ceritakan? Jadi kalau Forum OSIS Cilacap sendiri itu salah satu tujuan aku untuk aku mencari relasi lagi, karena dari relasi tersebut banyak hal yang bisa aku dapatkan. Dan untuk jarak yang tadi disampaikan Kak Almira, jarak dari Sidoarjo ke Cilacap memang cukup jauh, yaitu bisa sampai 1 jam bahkan lebih. Dan bagi aku itu jarak itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya itu dari niat kita pribadi. Kalau kita udah berniat untuk ikut Forum OSIS Cilacap, pastinya apa sih yang nggak diusahain gitu. Oke, ngomong-ngomong Kak Arya nih, aku boleh tanya nggak sih? Kak Arya tuh aslinya dari mana? Kalau aku pribadi itu lahir di Bekasi 26 Maret 2008. Oh, berarti bukan orang Cilacap ya? Iya, Padahal jadi ketua bukan umum asli. di OSIS SMA 1 Sidoarjo, ketua umum di Forum OSIS Cilacap, ternyata bukan orang Cilacap aslinya. Orang Bekasi. Orang Bekasi. Oke. Dan sebagai bukan yang orang Cilacap, Kak Arya merasa kesulitan nggak sih untuk beradaptasi di Cilacap? Alhamdulillahnya enggak ya, karena mungkin dari bahasanya itu bahasa ngapak itu gampang banget masuk di telinga. Apalagi kalau ini kalau saya ngomong ngapak udah lancar banget pokoknya gitu kan Mbak. Oke. Tapi justru sekarang bisa berprestasi itu kuncinya di mana menurut Kak Arya? Menurut aku kita tuh jangan ngerasa terpaku ke suatu hal. Jadi kita kalau ada kesempatan itu coba aja. Karena mindset aku tuh kalau nggak nekat itu nggak berkat. Jadi apapun jalannya coba aja, siapa tahu itu rezekinya gitu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Angga Putra Wisata Cilacap, Sivi Mahardika, Umu Hanif Catering, Bimbel Anida, dan Universitas Arizat Cilacap. atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan. Berkat bantuan dari para sponsor, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh kesan. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terjalin terus untuk di kesempatan berikutnya. Oke, ngomong-ngomong di sini Kak Arya kan sebagai Ketua Umum Forum OSIS Cilacap, mungkin nih bisa nih sharing kepada teman-teman semuanya cara untuk mendaftar menjadi Forum OSIS Cilacap. Mungkin nanti ada yang terinspirasi dari ceritanya Kak Arya. Oke, kebetulan sekali Forum OSIS Cilacap tuh baru banget reorganisasi teman-teman. Jadi kita tuh reorganisasi setelah bulan puasa atau biasanya itu di bulan Maret, sekitaran bulan Maret gitu Kak Almira. Jadi buat Forum OSIS Cilacap sendiri itu merupakan suatu organisasi yang itu bisa diikuti buat kalian-kalian semua OSIS SMA, SMK ataupun sederajat untuk mengembangkan lagi dalam skill berorganisasi, dan itu terbuka sekali buat seluruh pengurus OSIS di sekolah masing-masing gitu Kak Almira. Oke, nah untuk seleksinya ini rata-rata sama nggak sih kayak di OSIS sekolah, atau yang santai tapi berkesan, atau yang kita tuh tegas gitu loh Kak? Jadi seleksinya itu kemarin tuh seleksi wawancara. Nah buat seleksinya sendiri itu nggak terlalu tegang-tegang banget ya Kak Almira, karena kalau tegang-tegang banget nanti kita susah buat akrabnya gitu. Gitu ya, oke. Nah, Kak Arya selain jadi ketua umum di SMA 1 Sidoarjo dan ketua umum di Forum OSIS Cilacap, Kak Arya ikut ekstrakurikuler apa aja nih? Boleh diceritakan? Nah kebetulan aku buat ekstrakurikuler itu yang paling aktif aku di Paskib sih Kak Almira. Nah buat di Paskib ini sekarang aku sedang melatih satu pasukan yang mana itu mau ikut lomba di Darussalam Campus Fair gitu. Oke, berarti dari semua proses itu pelajaran apa sih yang menurut Kak Arya itu paling banget berharga? Menurut aku pelajaran yang paling berharga buat kita tuh punya mimpi yang tinggi. Karena kalau mimpi kita setinggi langit, misal mimpi kita tuh di langit ke-7, kalau misal kita jatuh ke langit ke-6 atau masih di langit gitu. Oke. Terakhir nih Kak, buat teman-teman yang mungkin lagi gagal atau ngerasa tertinggal, Kak Arya mau bilang apa nih? Buat teman-teman yang gagal nih, jangan terpaku kepada kegagalan, karena kegagalan itu merupakan kunci kesuksesan yang tertunda gitu. Oke, Kak Arya ini kan ikut OSIS di sekolahnya, terus ikut Forum OSIS juga. Kak Arya tuh inisiatif sendiri atau ada kakak kelas yang menarik Kak Arya untuk ikut? Nah,
Nah, kalau dari aku pribadi tuh ada satu sosok yang bagi aku tuh sangat menginspirasi, yaitu dari kakak kelas aku namanya Mas Abed. Nah, Mas Abed sendiri itu dari aku masuk kelas 10, kebetulan aku langsung ketemu sama Mas Abed dan saat itu aku langsung disarankan untuk ikut Paskib. Nah, dari Paskib ini aku diajak untuk ikut Paskib kecamatan dan ini aku juga bareng nih sama Mas Abed dan itu nggak sampai situ aja. Mas Abed itu juga ngajak aku buat ikut OSIS tingkat SMA dulu nih dan kebetulan langsung keterima juga. Terus Mas Abed gak sampai situ juga, langsung lanjut lagi ke tingkat kabupaten, yaitu waktu dulu ngajak aku ikut forum OSIS Cilacap generasi ke-6 gitu. Oke, berarti benar-benar sangat berpengaruh ya. Iya. Udah kakak adik gitu ya. Karena Mas Abed sendiri itu kayak ngasih banyak hal yang menurut aku sangat bermanfaat. Kayak Mas Abed itu sosok terinspirasi bagi aku karena dari OSIS SMA sendiri Mas Abed itu benar-benar penggeraknya gitu loh. Oke, untuk plan kedepannya ke area itu gimana sih, mau ngapain dan mau kemana gitu? Plan terdekat, buat yang terdekat dulu ya Kalmira. Jadi kalau dari aku pribadi buat plan terdekatnya, karena sekarang aku menjabat sebagai ketua umum Formasi Cilacap, aku pengen buat majuin forum OSIS Cilacap dulu karena itu merupakan kewajiban aku karena udah diamanai sebagai ketua umumnya gitu. Terus buat plan kedepannya lagi itu sebenarnya aku penasaran sama Akpol ya Kalmira karena bisa dilihat juga sama orang tua gitu, bisa banggain orang tua. Tapi kalau dari Akpol sendiri, aku dengar-dengar dari butuh uang buat daftar Akpol gitu. Jadi mungkin agak membatasi aku buat daftar Akpol dan untuk kedepannya aku juga pengen mungkin gap year dulu ya, buat aku tuh cari uang pribadi dulu biar aku bisa kejar impianku pakai uang pribadi aku gitu. Teman-teman, kalau kalian sedang melaksanakan liburan atau perjalanan bersama keluarga, teman maupun rombongan, Kalian gak perlu khawatir lagi karena ada Angga Putra Wisata yang siap membantu perjalanan kalian jadi lebih mudah. sebagai biro perjalanan yang terpercaya, Angga Putra Wisata menawarkan berbagai layanan wisata dengan fasilitas yang nyaman dan pelayanan yang sangat profesional. Mulai dari perjalanan wisata, study tour, hingga trip bersama teman, semuanya bisa diatur dengan aman dan berkesan. Jadi buat kalian yang ingin liburan tanpa ribet, Langsung saja percayakan ke Angga Putra Wisata Cilacap. Angga Putra Wisata, solusi terbaik untuk perjalanan Anda. Terakhir nih Kak, pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi gagal atau ngerasa tertinggal, Kak Arya mau menyampaikan apa? Oke, satu pesan terakhir ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan terpacu pada kegagalan karena kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda gitu. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Dari cerita Kak Arya, kegagalan bukanlah akhir, melainkan jalan untuk menuju yang lebih tepat. Oke, semoga kita semua bisa punya ambisi, tetap konsisten dan berani inovasi sesuai tema kita hari ini, yaitu aksi. Terima kasih buat Kak Arya sudah berbagi cerita di Smash. Dan buat teman-teman semuanya, see you di episode berikutnya. Tetap di Smash Smilir Podcast.